Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin wa khataman nabiyyin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwanna fillah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat dan salam kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan harapan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak salawat kepada beliau. InsyaAllah kita termasuk ke dalam golongan umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Dan kita digolongkan Allah ke dalam hamba-hambanya yang diberi titel taqwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanna fillah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal khutbah tadi kita membacakan satu ayat Al-Quran yang mana artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sempurna. Dalam ilmu tafsir, ketika kita mendengar ayat atau membaca ayat Al-Quran, yang awal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini kalimat ini bermakna an-nida'u lit-taqrib. Nida artinya panggilan, takrib artinya mendekat. Artinya Allah memanggil kita orang-orang yang beriman untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggilan kasih sayangnya Allah. Dan kata para ulama, setiap ada kalimat ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas, pasti ada perintah Allah setelah kalimat tersebut. Lalu mengapa yang dipanggil orang-orang yang beriman? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya setiap perintah-perintah Allah yang diawali dengan kalimat panggilan-panggilan orang-orang yang beriman, niscaya yang dipanggil adalah keimanan kita, bukan hanya sekedar jasad dan roh kita saja. Oleh karenanya ikhwanna fillah, semoga kita termasuk dalam panggilan-panggilan Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna. Ada dua pendapat ulama tentang hal ini.
Yang pertama, ulama yang mengatakan ini adalah ajakan untuk semua orang masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata kalau ini pendapatnya telah terbantahkan dengan ayat yang lain, la ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Lalu yang kedua, pendapat ulama, dan ini adalah pendapat jumhur yang disepakati dan diamalkan oleh semua umat Islam insyaallah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Yang ditafsirkan para ulama adalah Islam ini bukan hanya mengatur masalah ibadah. Islam juga mengatur masalah muamalah. Islam juga mengatur masalah sosial. Islam juga mengatur masalah kedisiplinan. Islam mengatur segala aspek kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Bahkan hal-hal sepele pun diatur dalam Islam. Yang sama-sama sering kita dengarkan, masuk ke dalam kamar mandi pun harus membaca doa karena di dalamnya banyak setan, agar terhindar dari godaan-godaan setan. Bahkan masuk ke dalam masjid pun yang sudah jelas-jelas di dalamnya adalah tempat ibadah pun disuruh berdoa kepada Allah. Bahkan ketika kita ingin memulai salat pun, ketika mau membaca suratul Fatihah dalam salat, disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca Al-Quran pun disunnahkan, bahkan dalam Al-Quran diperintahkan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tapi jangan lupa, dalam setiap amal apapun yang kita kerjakan, setan tidak akan pernah luput untuk menggoda kita. Setan tak akan pernah lalai untuk menggoda kita, bahkan kalah kita lalainya. Kalau kita mungkin pernah lalai beribadah kepada Allah, tapi setan tak pernah lalai untuk menggoda kita. Maka ayat tersebut sambungannya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setiap kebaikan yang kamu kerjakan, setiap perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kamu, pasti setan tidak akan pernah senang ketika kamu ikut mengerjakannya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setan itu akan datang kepada kita dalam keadaan dan kekuatan penuh ketika kita sedang sakaratul maut. Setan akan mengeluarkan segala kemampuannya untuk menggoda kita, bahkan agar kita keluar dari Islam. Dan dalam hadis disebutkan mereka akan datang dalam bentuk dan rupa orang-orang yang kita cintai. Setan akan datang kepada kita dengan wajah orang tua kita yang sudah mendahului kita, dengan wajah kakek kita, atuk kita yang mendahului kita. Bahkan mungkin datang dengan rupa bentuk guru-guru kita. Dan dia mengatakan bahwa aku sudah duluan masuk Islam, aku sudah duluan meninggal dunia. Dan ternyata yang aku alami dalam kubur adalah Islam itu bukan agama yang benar, kata setan. Dan di situ adalah tempat di mana manusia mengalami keadaan yang paling lemah. Kalau boleh kita bandingkan, ini adalah pertandingan yang tidak sebanding. Manusia dalam kondisi yang sangat lemah, sementara setan dalam kondisi yang sangat fit mengeluarkan segala kemampuannya. Oleh karena itu, mengutip pembicaraan Syekh Nuruddin Al-Banjari, kata beliau, kalaulah tidak karena kita membiasakan diri untuk melawan setan selagi kita kuat, manalah mungkin kita bisa melawan setan dalam kondisi yang sangat lemah, kata beliau. Bagaimana mungkin kita bisa melawan godaan setan nanti ketika sakaratul maut, yang pada saat itu kondisi kita adalah kondisi yang paling lemah. Sementara ketika kita masih sehat seperti sekarang ini, kita sengaja lalai, berleha-leha untuk melawan godaan-godaan setan tersebut. Lalu beliau mengatakan begini, bagaimana seorang pemain badminton yang sampai tua masih bisa bermain badminton kalau tidak dari kecil dia berlatih? Bagaimana seorang pemain sepak bola yang sudah berumur 50-60 tahun masih lihai memainkan bola kalau tidak dari kecil dia sudah berlatih? Begitulah perumpamaannya. Kalaulah dari sekarang kita sengaja mungkin makan dengan berdiri misalkan,
minum dengan tangan kiri, masuk ke dalam masjid tidak membaca doa, masuk kamar mandi sembarangan. Ini perkara-perkara sepele bahkan diajarkan kepada anak TK. Kita yang sudah mulai berumur lupa untuk mengamalkannya, bagaimana mungkin kita nanti bisa melawan setan ketika sakaratul maut? Ini teguran bagi kita. Oleh karenanya, perintah Allah tersebut dibarengi dengan kehati-hatian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian, kata Allah. Setidak-tidaknya ketika setan pun tidak bisa membuat kita menjadi orang yang tidak baik, maka setan akan membuat kita menjadi orang yang merasa paling baik. Sampai ke dalam lubuk hati manusia pun dia akan goda. Bahkan seorang ulama pun dia goda, mungkin tidak dengan secara fisik, tidak mengajak ulama untuk bermaksiat secara fisik, tapi hatinya digoda setan. Apa kata setan? Wahai syekh, kaulah yang paling hebat hari ini. Ceramahmu didengarkan orang, kau berdiri dipandang orang, kau datang disalami orang. Ketika muncul sifat ujub dan takaburnya, maka disitulah jatuhnya para ulama-ulama kita. Sekelas para ulama pun digoda syaitan, apalagi sekelas kita orang-orang awam ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi, insya Allah dengan memohon kepada Allah, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit kita akan mampu melawan godaan-godaan syaitan. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang mengikuti langkah-langkah syaitan, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.